Anda sekarang jadi gubernur. Jadi saya minta dalam kesempatan ini kepada Gubernur Deddy Mulyadi, wahai Deddy Mulyadi, bersolidaritaslah dengan kaum buruh di Jawa Barat. Bersolidaritaslah kamu sebagai gubernur, pemimpin rakyat, ya kan? Jangan nanti berdalih, Bapak Aing tai. Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. Tai. Buat kalian buruh ya kan yang masih terlena dengan pencitraan si gubernur konten, mikir orang memikir, cuman buat konten, mikir. Orang kayak begitu masih dipercaya. Rubuhin kan nih? Gedung rubuhin nggak? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan ada update terbaru ini ya, demo buruh kemarin. Ada oknum yang meneriakkan, nggak cuma satu, ada dua ini ya. Dua video ini ya, yang sebenarnya satunya udah dihapus tapi Mas Dew udah berhasil simpan ya, nanti kita sepil. Satunya perempuan ya. Ini sama ini yang dikatakan ya. KDM Bapak Aing itu titik-titik HI ya, gitu ya. KDM Bapak Aing gitu ya, tahi. Itu ya, wah ini kebangetannya. Lalu ada yang cowok juga ya, ini yang cowok malah lebih vulgar lagi, nggak tahu dia apa apa enggak, tapi masih udah simpen, tenang aja ya. Lalu juga ada update terbaru lainnya, KDM kunjungi gereja katedral ya untuk ikut mengucapkan selamat Natal dan menjamin keamanan ya perayaan Natal di Bandung dan juga di seluruh wilayah Jawa Barat. Nanti ada pernyataan dari Polda Jabar juga ya. Gimana selengkapnya ya? Ada yang menarik lainnya lah pokoknya ya. Yuk terus video ini sampai selesai. Buat kalian penonton baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe dan juga menjawab yang nanyain kaos Kang Deddy Mulyadi ini. Kalian bisa klik di kolom deskripsi ya. Jangan lupa ya, banyak nanyain soalnya ya. Di deskripsi itu diklik aja, atau kalau lewat tuh seliweran ada lewat link, kalian klik aja itu ya, itu bisa dibeli. Pilih aja ya, Mas Dew pilih yang harga 60 ribuan ya. Oke, langsung aja ya, let's go ya dengan update pagi ini KDM. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Selamat hari Natal bagi saudaraku yang merayakannya. Semoga Natal memberikan pesan perdamaian, saling mencintai sesama manusia meski ada perbedaan di antara kita. Semoga alam mulai terjaga, pohon-pohon harus tumbuh, air harus jernih, udara harus bersih, sehingga kita hidup damai, menjaga alam yang menjadi titipan Tuhan untuk kemakmuran manusia. Dan saya sampaikan juga, semoga hari ini yang sedang bekerja tetap bisa menikmati pekerjaannya dengan baik dan rezekinya rezeki yang diberkahkan. Semoga saudaraku yang dirawat di rumah sakit segera disembuhkan dan memiliki biaya untuk kehidupan keluarganya meskipun dalam keadaan sakit. Semoga hari ini yang galau dibahagiakan, yang punya utang dilunaskan, yang jomblo segera mendapat jodoh. Salam untuk semua. Amin ya. Oke, lanjut ya dengan kegiatan KDM ke gereja katedral ya tadi ya. Dan hadir bersama teman-teman semuanya untuk memberikan rasa nyaman. Pada kesempatan juga kita mengucapkan selamat Natal kepada semua saudara-saudara kita. Silahkan beribadah dengan nyaman dan kita menjamin keamanan dan kita hadir. Ke Pak Pangdam silakan. Cukup ya. Ini kegiatan KDM. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Di hari yang memberikan harapan, di hari yang memberikan cahaya, di hari yang memberikan kebebasan, saya Gubernur Jawa Barat dan jajaran serta Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa pada malam hari ini harapan yang terbentang adalah bahwa kegiatan misa yang dilakukan adalah kegiatan panjatan doa agar negeri ini senantiasa aman,
negeri ini agar senantiasa damai, negeri ini agar senantiasa menebar kebaikan dalam setiap waktu. Semoga keimanan yang dimiliki oleh kita adalah keimanan yang membebaskan diri dari rasa takut, membebaskan tetangga dari rasa lapar, membebaskan saudara dari rasa gelisah. Ya, itu ya kegiatan KDM dari tadi malam sampai pagi tadi ya, ikut mengucapkan selamat Natal ya. Lanjut ya, ini dengan nih demo buruh. Suasana di Gedung Sate sempat memanas, Wargi. Ribuan buruh mengepung kantor gubernur menuntut transparansi dan menolak adanya permainan belakang meja dalam penentuan upah. Menjawab dinamika tersebut, Gubernur Deddy Mulyadi akhirnya resmi mengetok palu. UMP Jawa Barat tahun 2026 ditetapkan naik menjadi 2,3 juta rupiah. Keputusan ini diambil KDM sebagai jalan tengah untuk buruh dan pengusaha. Gimana menurut Wargi? Angka 2,3 juta ini sudah ideal belum buat kebutuhan hidup di Jabar tahun depan? Lanjut ya. Informasikan informasi terkini hasil pertemuan Polda Jabar beserta jajarannya dengan Gubernur Jawa Barat yang tadi jam 1 dilaksanakan setelah kami para pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh menghadap kepada pihak Polda Jabar berkaitan dengan penetapan upah minimum, kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu, keputusan yang disampaikan kepada kami melalui Polda Jawa Barat yang pertama adalah bahwa Gubernur Jawa Barat tidak akan merubah rekomendasi Bupati Wali Kota. Itu informasi yang pertama. Yang kedua, Gubernur Jawa Barat akan menerbitkan SK, katanya paling lambat sebelum maghrib sudah keluar SK-nya. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, kita berkumpul di sini sebelum SK itu keluar, sebelum kita pastikan benar atau tidak. Kami meminta kawan-kawan tidak beranjak dari tempat ini. Setuju? Terakhir hari ini, kawan-kawan, PP 49 menyatakan 24 paling lambat penerbitan Kepbud. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, kita minta kepada Gubernur Jawa Barat, kalau Kepbud itu sesuai rekomendasi Bupati Wali Kota, jangan menunggu sampai maghrib. Kalau bisa hari ini terbitkan saja. Karena ini malam Natal. Jadi mohon juga kepada pihak kepolisian untuk mendorong kepada gubernur. Kami memahami ada proses peng-SK-an, ada proses legal drafting, tapi kami yakin itu sudah disiapkan sebelumnya. Kami minta kepada gubernur apa yang disampaikan pertemuan tanggal 17. Seluruh pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh hadir. Gubernur menyampaikan bahwa apapun yang direkomendasikan Bupati Wali Kota tidak dirubah. Dan hari ini pun hasil pertemuan Kapolda dan jajarannya dengan Pak Gubernur memastikan yang sama. KDM menyampaikan tidak akan merubah rekomendasi Bupati Wali Kota. Ya, ini ya sekilas dari demo kemarin, tapi sampai malam ini agak kurang kondusif akhirnya ya. Dan terjadilah hal-hal seperti ini ya, contohnya. Nah, ini. Nih. Hancurkan ya pagernya ya. Waduh. Nah, sorry, iya. Kita putar ya. Ini yang dimaksud Mas Dio tadi ya. Guys, Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. Tai. dari kemarin buruh demo ya kan, sampai hari ini nih, sampai malam belum juga ngasih keputusan yang katanya pro rakyat. Ya elah, buat kalian buruh ya kan yang masih terlena dengan pencitraan si gubernur konten, mikir, orang memikir. Mana ada dia pro rakyat, yang ada dia itu cuma pencitraan, cuma buat konten. Mikir, buruh sekarang lagi menuntut haknya untuk kenaikan upah 2026, tapi si KDM Bapak Sia kagak nongol-nongol juga guys. Orang kayak begitu masih dipercaya. Berhubungan kan nih?
gedung rumah enggak. Ya, ini juga ada satu video yang sebenarnya udah dihapus tapi Mas Dew udah simpen ya. Nah, kita bisa lihat juga ada apa namanya akunnya Mas Dew Sepil, nanti silakan kalau pengen mampir ya. Ya, ini kita lihat ya. Ya. Bapak Aing tai. Demo sudah mulai rusuh. Iya, itu guys ya. Apa ya? Kok bisa ya ngata-ngatain tadi ya tai tadi ya. Dua-duanya ya, yang tadi cowok, yang ini cewek ya. Yang ini dihapus ya. Video-videonya dihapus ya. Ada 2 video nggak pada saat perjalanan itu maksudnya tadi simpen dihapus lagi ya kayak gitu ya. Ya udahlah, tapi yang penting kan udah tahu ya. Dikira nggak ada yang nyimpen gitu ya. Makanya hati-hati ya kalau nge-up itu ya. Nah, itu ya. Silakan kalian tulis di kolom komentar kalian ya, silakan ya. Los saja ya. Ini ada yang komentar nih. Wah, Uceng. Guys, Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. Tai. Dari kemarin buruh demo ya kan sampai hari ini nih, sampai malam belum juga ngasih keputusan yang katanya pro rakyat. Ya elah, buat kalian buruh ya kan yang masih terlena dengan pencitraan si gubernur konten, mikir, orang mah mikir. Mana ada dia pro rakyat, yang ada dia itu cuma pencitraan. Ngomong Bapak Aing, Bapak sia eta mah. Aya digogobrog meureunna eta ge mun aya keneh. Anehnya zaman kiwari mah jelema ngalantri hayang digawe, geus digawe dara remo. Ya. Urang teh bersyukur maneh teh ku geus digawe oge. Tuntut mah ieu pamarentah turunkan harga, stabilkan harga-harga pokok. Lain naik gaji, percuma naik gaji oge sia teh. Ari harga-hargana naik meh. Berapapun uangnya jika dipakai untuk gaya hidup tidak akan cukup. Ya, betul. Tapi seberapapun uangnya jika dipakai untuk hidup maka akan cukup. Bersyukur batur mengabelan gawe teh wah nyogok ka ditu ka dieu. Bari jencan tangtu katarima henteu na eta pagawean. Ya. Bener teu? Ngabelaan batur mah hayang gawe teh tu ka luar negeri. Urang mah geus nyampak di daerah masing-masing. Kari urangna anu daek bersyukurna. Masalah kenaikan gaji mah cek urang mah teu perlu eta mah. Nu perlu mah ayeuna tuntutan ti buruh ti para pendemo mah ka pamarentah turunkan harga. Tong sagala mararahal. Percuma ditararekeun gaji oge ari harga-hargana melambung tinggi mah sia teh. Jadol. Iya, jadol. Lanjut ya, masih ada nih dari Ucengnya. Anu gogorowokan naon gubernur gitu di demo kamari akuna ku aing ini akunnya ya, ternyata ya, akun propaganda jadol jelema ya lain buruh tapi ngaja di setting ke propaganda. Bukan buruh. Menurut Pak Uceng bukan buruh katanya ya, karena isi kontennya memang yang ya agak kontroversial gitu ya, apa itu Bang Ares ya. Oke, lanjut ya. Mengenai upah minimum provinsi, upah minimum sektoral untuk provinsi, upah minimum untuk kota dan kabupaten atau kabupaten kota, maupun upah minimum untuk kabupaten kota yang sektoral. Yang untuk provinsi sudah ditetapkan kenaikannya itu 0,7%, sedangkan upah minimum sektoralnya 0,9%. Untuk kabupaten kota kita mengikuti atau menetapkan seluruh usulan yang diusulkan oleh kabupaten kota, baik upah minimum kabupaten kotanya maupun upah minimum sektoralnya. Selanjutnya komponen dari upah minimum sektoralnya, kelompok-kelompoknya itu disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Dan secara teknis nanti Disnaker yang jelasin ya, karena mereka yang secara detail dokumen lengkap dan hari ini sudah ditandatangan dan selanjutnya disebarkan ke seluruh kabupaten kota di seluruh provinsi Jawa Barat. Ya, yang berdinamika kan yang kabupaten kota. Kalau di provinsi ya yang mereka yang mengikuti semua berdinamika lah ya. Setiap orang kan yang satu pengen
naiknya tinggi, yang satu pengen murah kan biasa. Tetapi kan kita harus ngambil pada sisi tengah-tengah. Sisi tengah-tengah itu adalah akomodatif terhadap kepentingan buruh, kepentingan pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan ekonomi, kepentingan usaha yang harus berkembang, karena Jawa Barat harapannya bukan hanya bertumpuk di sebuah kabupaten investasinya, tapi menyebar ke berbagai daerah yang itu merupakan peruntukan daerah kawasan industri. Ya karena pengajuannya adalah kabupaten kota dan mereka sudah menyepakati, pasti sampai hari ini disparitas masih tinggi. Kenapa? Karena kan kabupaten kota mengusulkan masing-masing, sedangkan upah minimum yang di provinsi itu kan menaungi secara umum kabupaten kotanya, kan sudah punya kesepakatannya masing-masing dan sudah punya penetapannya. Secara otomatis pasti Kabupaten Bekasi adalah kabupaten yang paling juara dalam upah. Gitu. Ideal Pak. Ya. Ideal Pak. Kalau dalam pandangan saya ideal, tapi kalau dalam pandangan pengusaha pasti dianggap terlalu mahal. Kalau pandangan pekerja pasti dianggap terlalu murah. Itu biasa. Tapi pemerintah kan berada di tengah. Nanti diumumin. Silakan Ibu yang detail tahu angka. Iya. Nanti ada jelasnya, kita lihat di belakang aja ya. Ya gitu ya. Kalau dari pengusaha pastinya pengennya ya jangan tinggi-tinggi naiknya. Kalau dari pekerja ya setinggi mungkin naiknya. Tapi ya menurut pengalaman Mas DU dulu jadi pekerja juga, setinggi-tingginya kenaikan UMK gitu ya, UMR itu pasti yang kalah pekerja juga ya. Misalnya nih pengusaha tadinya gaji 2 juta tiba-tiba jadi 3 juta. Lalu ada efisiensi yang harusnya itu misalnya jaga toko biasanya 3 orang, wah nggak bisa nih. Kalau gaji 3 orang, ya udah gaji 2 orang aja, tapi yang 2 orang ini dikasih gaji lebih, tapi dengan job yang lebih, job desk yang lebih juga gitu ya. Jadi biasanya ngerjain yang cuman 2 hal, ngerjain 3 hal, 4 hal ya. Ya akhirnya ya yang kalah pekerja juga, yang satu di PHK. Kan mungkin kalian juga pernah mengalami seperti itu ya. Nggak bisa kita hal seperti itu buat patokan ya. Warga yang lakinya atau bininya, pokoknya dah laki bini yang kerjanya buruh pabrik sini ngumpul sama gua. Ngumpul satu server kita ya. Udah kelar nih terkait masalah UMK se-Jawa Barat ya untuk tahun 2026 dan bahkan akan diberlakukan per tanggal 1 Januari itu untuk kenaikannya ya. Udah ditandatangan sama Pak Deddy Mulyadi Bapak Aing gitu kan. Tapi masih banyak aja, ada aja, apalagi terkait kaum nyinyir begitu kan ya. Masalah UMK ini tuh, wah makin digoreng gitu kan. Udah intinya mah emang lu kagak suka sama Deddy Mulyadi, udah. Dan sekarang terkait masalah UMK besar gedenya kenaikan, lu syukuri aja dah, bersyukur ya. Masih bisa kerja juga udah alhamdulillah ya. Ngelihat mah jangan pengen ke atas mulu, sekali-kali lu ngelihat ke bawah, begitu ya. Sekarang mah kata gua biar cukup UMK lu yang di tahun 2026 ini, kurang-kurangin main slot. Kurang-kurangin lu ngutang barang-barang yang kira-kira kagak penting-penting amat begitu ya. Biar apa? Biar apa yang kita dapatin, gaji kita yang kita dapatin itu cukup ya. Soalnya kebiasaan nih, ada aja begitu ya. UMK naik, utang pun ikut naik. Biasanya kayak begitu betul. Ya. Fakta, gue mah kagak ngomongin orang, gue mah ini ngomongin diri gue sendiri begitu ya. Kalau gue ngomongin orang nanti ada yang tersinggung kan, wah jadi masalah. Ini mah ngomongin diri gue sendiri begitu ya. Jadikanlah pelajaran yang sudah-sudah ya. UMK naik, tapi jangan nyampe utang ikut naik. Apalagi nyampe ngemasang apa itu namanya, top up slot. Jangan naik lagi lu. Udah. Cuman alhamdulillah kalau laki gue mah kagak main slot-slotan kayak begitu. Alhamdulillah, minta dijauh-jauhin jangan sampai ya. Udah ya. Selamat kepada Kota Bekasi yang nilai UMK-nya tertinggi se-Jawa Barat untuk saat ini di angka 5.999 berapa begitu, hampir 6 juta kurang seetik. Dan disusul oleh Kabupaten Bekasi di angka 5.948 sekian juga ya, 6 juta kurang seetik. Oke ya, pokoknya berapapun itu UMK di daerah kita masing-masing tetap bersyukur ya. Semangat tetap bekerja. Gitulah pokoknya ya. Udah. Oke, lanjut ya. Ini ada yang menarik juga nih. Dan Kang Deddy Mulyadi, setahu saya dia adalah mantan pengurus serikat pekerja SPSI TSK dia Kabupaten Purwakarta.
Anda sekarang jadi gubernur. Jadi saya minta dalam kesempatan ini kepada Gubernur Deddy Mulyadi, wahai Deddy Mulyadi, kamu adalah mantan pengurus SPSI TSK Kabupaten Purwakarta. Saat ini Anda adalah sebagai gubernur. Tanda tanganmu itu ditunggu untuk menjadi sebuah surat keputusan penetapan upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten kota tahun 2026. Ya kan? Bersolidaritaslah dengan kaum buruh di Jawa Barat. Bersolidaritaslah kamu sebagai gubernur, pemimpin rakyat, ya kan, untuk membuat upah di Provinsi Jawa Barat ini benar-benar minimal 100% KHL dari BPS itu, ya kan. Jangan nanti berdalih ya, kan. Dan kan Deddy sabar Mulyadi, dikit dong Pak ya. tanda tanganmu itu ditunggu untuk menjadi sebuah surat keputusan penetapan upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten kota tahun 2026, ya kan. Bersolidaritaslah dengan kaum buruh di Jawa Barat. Bersolidaritaslah kamu sebagai gubernur, pemimpin rakyat, ya kan, untuk membuat upah di Provinsi Jawa Barat ini benar-benar minimal 100% KHL dari BPS itu, ya kan. Gini, buat nge-counter kau ini, Le, turunkan nadamu, Le. Turunkan nadamu. Kau tuh minta tolong atau mau intervensi, mau intimidasi. Batedo kau mengulur Purwakarta. Kau lur, turunkan nadamu kalau kau mau butuh pertolongan orang lain. Betul. Gak usah pakai sistem sekarang, bicara adab aja kau. Pakai adab. Tuh dia adab mulai. Kau lur kau. Iya. Orang minta tolong tapi nadanya kok tinggi gitu ya. Kayak Liodra, kayak Judika aja. Minta tolong pakai nada tinggi, makin nada standar aja, nada standar jangan tinggi-tinggi ya. Pakai nadanya Pak Bang Iwan Fals gitu aja ya. Standar aja, orang minta tolong kok malah kok nadanya kayak nada orang apa ya, nyuruh-nyuruh gitu ya, kayak majikan nyuruh pembantunya gitu. Kang Deddy Mulyadi, kamu Deddy Mulyadi ya, kayak nyuruh siapa gitu ya. Kalau minta tolong tuh yang santun ya, insya Allah didengerin ya. Betul ini kata Kang Sang Hyang ini ya. Kalau nadanya tinggi mending ikut KDM aja tuh di kurbennya apa MK apa tuh ya, biar nyanyiin lagu Indung lah apa yang lainnya. Lanjut ya. Ini yang lengkap. Upah minimum sektoral untuk provinsi, upah minimum untuk kota dan kabupaten atau kabupaten kota, maupun upah minimum untuk kabupaten kota yang sektoral. Yang untuk provinsi sudah ditetapkan kenaikannya itu 0,7%, sedangkan upah minimum sektoralnya 0,9%. Untuk kabupaten kota kita mengikuti atau menetapkan seluruh usulan yang diusulkan oleh kabupaten kota, baik upah minimum kabupaten kotanya maupun upah minimum sektoralnya. Selanjutnya komponen dari upah minimum sektoralnya, kelompok-kelompoknya itu disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Dan secara teknis nanti di Snaker yang jelasin ya, karena mereka yang secara detail dokumen ini lengkap dan hari ini sudah ditandatangan dan selanjutnya disebarkan ke seluruh kabupaten kota di seluruh provinsi Jawa Barat. Dinamikanya gimana Pak? Ya, yang berdinamika kan yang kabupaten kota. Kalau di provinsi ya, yang mereka yang mengikuti semua berdinamika lah ya. Setiap orang kan yang satu pengen naiknya tinggi, yang satu pengen murah Ya, kan ini biasa. versi lebih lengkap dari yang tadi ya. Ini sampai pihak di Snaker juga menyampaikan lebih detail ya. Nanti maka kita dengerin bersama-sama, khususnya kalian warga Jawa Barat yang penasaran berapa UMK di tempat kalian ya gitu ya. Ya, lanjut ya. Nah, tetapi kan kita harus ngambil pada sisi tengah-tengah. Sisi tengah-tengah itu adalah akomodatif terhadap kepentingan buruh, kepentingan pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan-kepentingan ekonomi, kepentingan dunia usaha yang harus berkembang. Karena Jawa Barat bukan hanya harapannya bukan hanya bertumpuk di sebuah kabupaten investasinya, tapi menyebar ke berbagai daerah yang itu merupakan peruntukan daerah kawasan industri. Paling tinggi mana Pak? Paling tinggi Pak? Ya karena pengajuannya adalah kabupaten kota dan mereka sudah menyepakati, pasti sampai hari ini disparitas masih tinggi.
Kenapa? Karena kan kabupaten kota mengusulkan masing-masing, sedangkan upah minimum yang di provinsi itu kan menaungi secara umum kabupaten kotanya kan sudah punya kesepakatannya masing-masing dan sudah punya penetapannya. Secara otomatis pasti Kabupaten Bekasi adalah kabupaten yang paling juara dalam upah. Gitu. Udah ideal belum Pak? Ya. Udah ideal belum Pak? Kalau dalam pandangan saya ideal, tapi kalau dalam pandangan pengusaha pasti dianggap terlalu mahal. Kalau pandangan pekerja pasti dianggap terlalu murah. Kan itu biasa. Tapi pemerintah kan berada di tengah. Nilainya berarti sekarang nanti diumumin. Silakan Ibu yang detail tahu angka. Siap Pak. Izin Pak Gub, untuk keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561 Cap Tik 589 garis lurus Kesra dari 2025 tentang upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Upah minimum ya. Gubernur Jawa Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Gubernur tentang upah minimum Provinsi tahun 2026. Kesatu, besaran upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2026 sebesar Rp2.317.601. Sorry. Iya. Ini ngomong-ngomong, ini ibunya kayaknya orang Bali ini ya. Ngomongnya khas banget orang Bali ya. Ibu Kepala Dinas. Dan upah minimum Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada titik 1 mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2026. Kedua, yang ketiga, dalam hal terdapat daerah kabupaten kota yang tidak menetapkan upah minimum kabupaten kota tahun 2026, maka besaran upah minimum kabupaten kota dimaksud mengacu pada besaran upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Keempat, keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Desember 2025. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ditandatangani secara elektronik. Yang pertama, yang kedua, keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561 garing @860 garis lurus Kesra garing 2025 tentang upah minimum sektoral Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Gubernur Jawa Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Gubernur tentang upah minimum sektoral Provinsi tahun 2026. Kesatu, besaran upah minimum sektoral Provinsi Jawa Barat tahun 2006 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Gubernur ini. Kedua, upah minimum sektoral Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 berlaku pada skala usaha menengah dan besar serta mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2026. Ketiga, keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Desember 2025. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ditandatangani secara elektronik. Lampiran keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561 jenis sektor dan besaran. 1. 41011 konstruksi gedung hunian. 41012 konstruksi gedung perkantoran. 3. 41013 konstruksi gedung industri. 4. 41020 jasa pekerjaan konstruksi prafabrikasi bangunan gedung. 5. 42101 konstruksi bangunan sipil jalan. 6. 42102 konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, flyover, dan underpass. 7. 42201 konstruksi jaringan irigasi dan drainase. 8. 42929 konstruksi khusus bangunan sipil lainnya ITDL. 9.
43214 jasa instalasi konstruksi navigasi laut, sungai dan udara. 10 43901 pemasangan fondasi dan tiang panjang. 11 43904 pemasangan kerangka baja. Dan 12 43909 konstruksi khusus lainnya YTDL dengan besaran Rp2.309.995. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ditandatangani secara ilmu. Terima kasih. Yang kota kabupaten rincian. Nah, sebelum izin Pak. Oh ya. Untuk kota kabupaten saat ini sedang proses drafting di Biro proses kan. Jadi Pak Buk semua sedang menyampaikan sedang drafting di Biro Hukum kan, jadi belum bisa dirilis. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Buk kisi-kisinya. Udah ditungguin dari tadi Bu ya, kirain mau diumumin Bekasi berapa, ini berapa gitu ya. Ternyata masih di drafting ya. Cuman yang ada bocoran tadi Bekasi ya 5,9 berapa tadi paling tinggi ya. Kota sama Kabupaten Bekasi 5,9 hampir 6 juta ya. Wah, gila-gilaan ya. Kalian mungkin cari kerja di Bekasi aja. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.